Aku masih nggak percaya kau kalau di rumah kerjaannya main. Memang beneran main kok. Terus itu kau bawa buku terus buat apa? Belajar pasti kan? Iya, itu yang namanya belajar kalau ada kesempatan. Sisanya main. Tetap nggak ada bukti. Nih, lihat aja sendiri akunku. What the? Kok bisa lebih tinggi dari punya aku? Beli akun kau ya? Sudah gak percaya juga kaunya. Makan aja dulu. Enggak. Aku nunggu si Monica tuh nah, makananku sama dia tuh di sana. Ini aja dulu. Yaudah sini. Wah, terima kasih pangeranku. Ya, keburu dicolong musang. Ternyata makanan ini enak sekali. Ada lagi tidak? Kok malah duduk di sini kau? Ini temanku duduk di sini nanti. Ya ampun, aku kira hubungan kita spesial. Pakai topping dikit. Maaf, kita bukan nasi goreng. Pakai spesial segala. Soalnya kau, pergi. Nih, bawa sekalian pangeranmu nih. Kenapa kau selalu mengusirku? Padahal aku ini sangat kesepian. Hanya butuh teman untuk bercerita. Ya udah cerita aja. Nanti aku cuekin. Shit, man. Oh, maksudku, terima kasih. Aku sangat tersanjung. Hey, kau menertawakanku ya? Enggak. Bukankah katanya kau tidak mau ikut? Iya, sebenarnya papiku nggak bolehin ikut kalau pakai angkutan umum ya. Karena secara aku diantar jemput supir pribadi kan. Enak juga ya. Mau kasih tahu aja nih, bukannya sombong nih, bukan maksud pamer yang mobilku di rumah itu ada 10. Nih aku mau ketenangan tapi gara-gara kau nih. Nih orang-orang aneh gini jadi ngikut. Tapi seru kan? Jidatmu seru. Tapi bukankah tidak apa-apa kalau membawa kendaraan sendiri? Iya, tapi mobil di rumah yang ada tuh Ferrari itu loh. Kebetulan mobil Rubicon sama Pajero lagi dipakai sama orang-orang rumah. Dipakai orang rumah atau memang gak ada? Kenapa lama sekali kau menghabiskan makanan itu? Mau nyawamu dulu kau habisin. Ini baru datang gak lihat? Masuk mulutku aja belum. Aku hanya bercanda. Ternyata jokes kerajaan tidak cocok untukmu. Jokes kerajaan dari mana begitu? Kubalikan juga meja nih. Sewaktu pembagian kesabaran kau tidak datang ya? Padahal kau cantik kalau penyabar. Alah. Tapi kau juga cantik kok. Apakah kau sungguh-sungguh mengatakan itu? Iya, kayak artis Cina itu nah. Yang namanya Cipirit. Semoga orang ini murtad ngacapin megalodon. Udah liburan nih, kita kemana yuk? Nginep di villa aja, mau nggak? Boleh. Oke, kita cari di internet ya. Ini gimana? Mana? Bagus tuh, murah lagi. Berangkat. Ih, kok macet sih? Mana udah mau gelap lagi. Guys, aku mau muntah. Plastik mana plastik? Akhirnya sampai juga. Capek banget. Aku mau rebahan dulu. Sekringnya nggak turun. Fix mati lampu ini. Gelap-gelap gini, kita bareng aja ya tidurnya. Iya, di lantai 2 aja yang paling gede kamarnya. Aduh, dingin banget sih. Pada udah tidur. Yang ini Mayam. Yang ini juga Mayam. Jangan kesini. Yang ini Mayek. Zoe, kamu kenapa? Tadi ada anak cewek di jendela situ. Nggak ada, lo cuma mimpi buruk kali. Tapi... Udah, coba tidur lagi aja. Aku ngantuk nih, nyetir seharian. Pagi. Laper nih, kita cari sarapan yuk. Yuk. Ada nasi uduk tuh. Mau berapa bungkus, Dek? 3, Bu. Kalian pasti orang kota kan? Logatnya beda. Iya, Bu. Kita dari Jakarta. Oh, tinggal di mana? Di villa, Kak. Hah? Kalian tidak takut apa? Kenapa emangnya, Bu? Di villa itu pernah ada kejadian. Anak perempuan meninggal. Jatuh dia dari jendela balkon lantai 2. Apa? Jangan-jangan jadi yang semalam itu. Aku tahu, kamu cuma pula-pula kan? Kok, lihat, Celo dikasih kotak pensil. Katanya ini bikinan mama loh. Hah, gitu aja bangga. Nih lihat, kotak pensil koko baru nyampe. Lebih canggih daripada punya kamu loh. Iwi bilang, bos. Nggak percaya. Nih kok kasih lihat. Ini kotak pensil anak sultan tapi harganya nggak mahal guys. Aku beli yang warna hijau, gambarnya dinosaurus gitu guys. Ya secara aku emang suka sih sama dinosaurus. Di kotak pensil ini banyak tombolnya. Kalau kita pencet yang ini keluar gunting guys. Terus kalau tombol yang ini keluar rautan pensil gitu guys. Tombol ini buat laci penghapus. Dan yang terakhir tombol ini buat lem isolasi. Tuh. Ini agak susah diambilnya sih guys, tapi di dalam sini tuh ternyata ada penggarisnya. Lumayan banget soalnya panjangnya tuh 18 cm.
Kalau dibuka, kita bisa taruh pensil dan ada jadwal mata pelajarannya juga. Sumpah aku suka banget sih, soalnya banyak fungsi dalam satu barang, nggak ribet. Di sisi belakangnya juga bisa diisi sama pensil atau pen lain loh. Gimana? Keren kan? Terus aku harus bilang wow gitu. Lah, Anda ada ini bisa aku giveaway. Guys, bagusan kotak pensil siapa? Komen. Guys, yang mau lihat dino canggih bisa ke meja aku ya. Guys, kalian yang penasaran sama helikopter aku ini bisa mampir ke meja aku ya. Dih, karena dino lah, tim dino, like. Jelas helikopter dong. Ya udah, kita buktiin aja. Kamu punya serutan nggak? Hah, serutan. Aku juga punya. Lo tahu nggak? Di bagian atas mulutnya ini ada penggaris loh. Penggaris. Kayak gini maksud lo. Pasti pada kaget deh, soalnya jarang ada yang tahu kalau ekor dinosaurus ini sebenarnya pensil. Kamu pikir kamu doang yang punya kejutan? Gue belum kasih lihat senjata rahasia gue aja. Coba liatin di perutnya. Kalau gue cabut, ada penghapus di dalamnya. Kalau cuma penghapus mah, gue juga punya. Kalau gitu, lo pasti nggak punya ini kan? Staples. Segitu doang senjata rahasia lu. Siapa bilang gue nggak punya staples? Hah, Kalau ini lo punya nggak? Gunting. kalian tim dino? Atau tim helikopter? Komen. Pelajarannya sudah selesai? Apa ada yang mau ditanya? Gak ada, Bu. Wow, Puh, Sepuh, ajarin dong Puh. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Puh, Sepuh. Itu Teletubbies kan? Jangan bilang ada kisah kelam di balik serial Teletubbies. Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka merupakan anak-anak yang tinggal di rumah sakit jiwa bernama La La Land. Serius, Bu. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para perawat di sana. Tinky Winky yang pada saat itu masih berusia 7 tahun, sering diikat di pagar, hingga badannya kedinginan dan berwarna biru keunguan. Terus, Bu, Dipsy berumur 6 tahun. Ia menderita kejang parah dan sering muntah, tapi perawat di sana mengabaikannya, sampai wajahnya tergenang oleh muntahannya sendiri. jadi itu alasannya kenapa wajahnya terlihat agak kotor. Lalu warna hijau itu identik dengan... Muntah. Betul, Lala dikabarkan lahir dengan kondisi cacat. Wajahnya bengkok seperti antenanya. Lalu secara kejam ia dikurung dalam ruangan tertutup yang gelap tanpa cahaya matahari sedikit pun selama 5 tahun. Jadi warna kuning itu melambangkan. matahari. Terakhir Po, bocah 3 tahun yang secara sengaja dilempar ke dalam tungku perapian panas oleh perawat yang tidak sabar menghadapinya. Jangan bilang warna merah menyala Po itu. Karena kulitnya terbakar api. Astaga, malang banget. Jadi gimana punya Snow? Kalian nikah udah hampir mau sebulan loh, masa belum pernah? Itu, Kenapa? oh, Ma, aku rasa Snow belok deh. Apa? Alamak. Aku dengar dari Mama, kamu bilang aku belok. Sekarang biar aku tunjukin seberapa lurus aku. Gimana nih? Ada bel. Ya. Koko Snow, peluk. Dia, aku Luna, adik angkatnya Koko Snow, juga kekasih masa kecilnya. Kamu? Aku. Dia Juliet, istriku. Oh, kok aku nginep di sini boleh nggak? Sorry tapi kita... Boleh Luna, ayo masuk. Aku bikinin minum dulu ya. Kalian santai aja ngobrolin masa lalu kalian yang indah. Koko nggak kangen sama Luna? Berisik, lo gak liat apa kalau istri gue cemburu? Dia gemes banget kalau lagi begitu. Aska, cepat siapkan tas baru untuk Nyonya. Ini adalah koleksi terbaru dari brand favorit Nyonya. Koko, ini kopinya Snow. Aduh, dingin kok. Kalau lo lari maraton keliling kompleks, pasti gak dingin lagi. Ih, kamu nggak peka banget sih. Nih Luna. Makasih Koko. Juliet, sekarang aku yang kedinginan. Tanggung jawab. Angkatin aku di kamar. Kok jadi gini? Ih, lihat aja nanti. Luna, ngapain Caca kesini? Mau pamer kemesraan lagi? Justru aku mau kalian kembali deket. Beneran, kalau gitu, ayo kita kerja sama. Tos. Aku harus ngapain, Ceh? Aku punya rencana bagus. Jadi kamu... Aduh, kepalaku kok pusing banget ya? Kamu pikir aku bakal tertipu dengan jebakanmu lagi? Kita lihat aja.
apa Koko Snow masih mau sama kamu setelah ini? Koko Snow, tadi aku lihat Caca Juliet sama cowok lain di parkiran. Terus aku ditampar. Katanya aku nggak boleh laporan sama Koko. Lo ngomong apa? Tuh aku bilang apa? Mereka masuk ke hotel kan? Why? Snow, Juliet, kamu gak apa-apa kan? Beraninya lo megang istri gua. Koko jelas-jelas Caca selingkuh sampai tega mukul aku gini. Lo jangan bohong Luna. Kalau emang bener Juliet yang mukul lo, rahang lo udah pasti geser. Apa? Kepalaku. Ayo kita pulang, istriku. Menarik. Siapa nama anak itu? Juliet, Nona. Wajahnya mirip sekali denganku. Jadi dia yang menggantikan posisiku, menikah dengan pemilik Stormfront Group. Kami sudah memberikan imbalan sesuai dengan perintah Anda. Oh, malang sekali. Dia menggidapkan ke otak. Pemuda tinggal menghitung hari. Terus pantau mereka. Baik, Nona. Karena permainan ini baru saja dimulai. Upacara sudah selesai. Silahkan masuk ke kelasnya masing-masing. Wah, akhirnya masuk kelas. Pegel sudah kakiku. Ayo Mukhtar ke kantin dulu yuk. Kecuali yang laki-lakinya tetap tinggal di lapangan. Nah, matilah kalian. Kenapa bayang cowoknya aja? Coba kalian juga dikasih botak. Nah, selesailah sudah rambutmu. Nggak usah bakalan begitu. Khusus yang kelas kepintaran semuanya langsung masuk kelas. Beh, nggak adilnya. Kenapa baku goblok? Coba aku pintarkan masuk kelas itu. Oh gitu. Mau berkhianat ya Kabur kemana rambutmu? Kamu nanya, rambut aku modelnya apa? Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Rambut model aku ini model cepdul ya. Apa lagi tuh Cepdul? Cepdul itu cepok gundul ya. Sanalah kau Raki. Ngeri aku liatnya. Iya, langsung join live aja ya. Udah, Ente kadang-kadang ente ya. Itu bukan rawr ya, itu asam lambung itu. Kok kau nggak sedih habis kena babat habis gitu kepalamu? Aku berusaha menerima keadaan ya. 如果我忘了怎么爱你。 Suatu malam aneh, aku gak mau bertanya aneh. Di dalamnya ada yang aneh, ada makhluk yang nyeleneh. Dia berkata kepadaku seperti minta tolong. Dia berjanji kepadaku akan beri hadiah. Asal kamu bisa keluarkan aku dari botol ini. Hidupku tolong dia, hidupku dapat hadiah. Dia kasih sebuah mantra yang buat aku sejahtera. Abra abra abrakadabra, hey. Abra abra abrakadabra, hey. Katanya semua mauku bisa jadi kenyataan. Aku mantrain kekasihku biar gak nakal lagi. Abra abra abrakadabra, hey. Abra abra abrakadabra, hey. Abrakadabra, asal kamu jadi telah disini. Anak-anak, ini ada cemilan buat kalian, bagi-bagi ya. Satu buat Koko. Satu buat Cello. Satu buat Koko. Satu buat Cello. Satu buat Koko. Satu buat Cello. Adil ya. Bentar. Kok punya cello lebih kecil? Satu buat cello. Satu buat Koko. Satu buat cello. Satu buat Koko. Satu buat cello. Satu buat Koko. Sisa satu. Hah? Kita sweet. Oke. Gunting, batu. Kertas. Ya, Yes, cello menang. Dek. ini kita bagi 2 rata ya. Tunggu dulu. Coba kita timbang dulu. Tuh kan, punya Koko lebih berat. Terakhir minuman ya. Mereka lagi ngapain sih?